Di sini kami akan melakukan observasi ke sekolah SMA Negeri 2 Wates. Nah, sebelumnya, seperti kata peribahasa tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nantikan keseruan kami saat observasi ke Semada ya. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Gun yang sudah meluangkan waktu bersedia kami wawancarai terkait dengan manajemen kepemimpinan di Semada. Sebelumnya, perkenalkan saya Arya Dani Nur Utami dengan NIM akhir 041. Saya Nani Terutami dengan NIM akhir 047. Dan saya Fauzia Sari Utami dengan NIM akhir 024. Kemudian ada rekan kami sebagai pelaku dokumentasi yaitu Sania Larifati Chandra. Kemudian Pak Gun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Gunadi selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum SMA Negeri 2 Wates. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, Pak Gun ini sudah menjabat berapa lama sebagai Wakil Kepala Sekolah? Terima kasih untuk Wakil Kepala Sekolah. Ini sudah yang kedua nih. Untuk yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah untuk kesiswaan, saya menjabat selama 4 tahun. Kemudian yang kedua Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum sudah tahun yang ketiga, berarti 7 tahun kalau dari kesiswaan kemudian kurikulum. Sudah lama ya Pak? Relatif cukup lama. Okay. Kemudian saya ingin menambahkan, Bapak ini kan menjabat sebagai
kurikulum dan juga kemahasiswaan sebelumnya. Nah, itu dalam menjabatnya itu apakah memang ditunjuk oleh atasan atau kepala sekolah atau memang keinginan sendiri itu? Mekanisme di SMA Dua Wates berkaitan dengan penunjukan waka atau wakil kepala. Itu yang pertama dari aspirasi Bapak Ibu Guru dan Tendik. Jadi dari Bapak Ibu Guru dan Tendik itu mengajukan beberapa nama kepada kepala sekolah. Kemudian dari situ, dari suara terbanyak yang diajukan oleh Bapak Ibu Guru dan Tendik, kemudian diputuskan oleh kepala sekolah untuk membantu beliau menjadi wakil kepala sekolah. Jadi tunjukan dari kepala sekolah, tapi berdasarkan aspirasi atau keinginan dari warga sekolah, terutama untuk guru dan tendik. Nah, kebetulan kan di SMA Negeri 2 Wates ini kan kepala sekolahnya kemarin baru purna di 50. Nah, kemudian belum ada penggantinya ya Pak. Terus sekarang apakah sudah diganti atau memang masih kosong? Untuk kepala sekolah yang lalu itu kan Bu Fikri itu kan purna tanggal 1 Mei, jadi per 1 Mei 2025 itu sudah purna, dan dari Mei sampai sekarang berarti sampai September atau Oktober ini masih dijabat oleh Bu Tuti Sunarti selaku PLT, jadi pelaksana tugas di SMA Negeri 2 Wates, yang beliau definitif kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wates. Jadi beliau juga ke SMA 1 Wates itu definitif, terus di sini PLT pelaksana tugas. Berarti tidak setiap hari ke sini nggih? Ya, untuk Bu Tuti itu kemarin pembagiannya 2 hari di SMA 2, terus 3 hari di SMA 1. Di ya 32 lah, 3 hari di 1, 2 hari di SMA 2. Nah, kan katanya tadi kepala sekolahnya itu PLT ya Pak. Nah, bagaimana peran Bapak dalam menggantikan di saat kepala sekolah tersebut tidak di SMA ini? Ya, terima kasih. Untuk ketugasan memang dari PLT karena memang tidak bisa setiap hari, setiap waktu datang ke sini, sehingga beliau mendelegasikan kepada pembantu. Nah, pembantu itu kan wakil kepala sekolah. Jadi ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kemudian di kesiswaan, kemudian di sarana prasarana, dan di humas. Jadi beliau mendelegasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi ketika yang berhubungan dengan kurikulum nanti akan ke wakil kurikulum, kemudian berhubungan dengan siswa ya di kesiswaan, di humas ya humas, kemudian yang berhubungan tugasan beliau yang di sarpras juga nanti yang akan mengampu atau menggantikan beliau adalah yang waka sarpras. Kan Bapak juga sudah menjabat sebagai waka sudah lama nih Pak. Nah, dalam menjabat sebagai waka ini hambatan apa yang Bapak alami selama menjalani tugas? Untuk hambatan sebetulnya tidak begitu berarti, artinya hambatan yang kita alami di sekolah kan biasanya hanya istilahnya harmonisasi lah, kekompakan antara Bapak Ibu guru dan karyawan kan kadang-kadang ya lekat, kadang-kadang juga renggang. Nah, itu permasalahan yang mungkin kita hadapi, dan tentu juga ada permasalahan-permasalahan lain yang terutama berkaitan dengan siswa. Nah, untuk siswa kan ya kompleks permasalahan yang ada, meskipun ya masih bisa diatasi lah untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru maupun berkaitan dengan siswa. Kemudian saya ingin menanyakan kembali, bagaimana sih gaya kepemimpinan dari SMA Negeri 2 Wates ini? Apakah memang sudah sesuai atau mungkin belum? Untuk gaya kepemimpinan secara garis besar memang sudah sesuai ya, artinya
apa yang diputuskan itu sudah melalui diskusi, sudah melalui rapat, sudah melalui koordinasi dan konsultasi, sehingga apa yang diputuskan oleh pemimpin itu tentu saja berasal dari semua warga sekolah untuk memutuskan, jadi bukan mutlak dari kepala sekolah. Kemudian terkait dengan supervisi atau pengawasan dari Bapak selaku wakaf, itu bagaimana ya Pak? Kinerja dari guru ataupun staf? Terima kasih untuk penilaian kinerja ataupun supervisi. Kalau kita kan dibagi dua ya, untuk supervisi kan ada supervisi guru, yaitu untuk khusus guru. Yang kedua adalah supervisi untuk tenaga kependidikan atau tendik. Nah, untuk yang supervisi tendik itu diserahkan kepada kepala tata usaha. Tentu saja difinalisasinya juga harus dari tata usaha berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi yang tendik itu nanti kepala TU atau kepala tata usaha. Kemudian yang dari guru secara berkala memang ada supervisi, baik itu supervisi yang dilaksanakan selama KPM, jadi supervisi di kelas. Tentu saja juga tidak mungkin kepala sekolah akan supervisi semua karena keterbatasan waktu. Tentu kepala sekolah juga mendelegasikan kepada guru-guru senior ya, guru-guru senior atau waka untuk membantu dalam pelaksanaan supervisi, baik itu supervisi di kelas maupun supervisi di luar kelas. Meskipun nanti hasil dari penilaian itu dari supervisi tetap kita diskusikan, dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan waka. Nah, kembali lagi ya Pak, sebenarnya tadi terkait waka sama guru dan staf, bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan waka bidang lainnya dan guru staf? Ya. Untuk koordinasi memang di waka itu ada koordinasi rutin ya, paling tidak seminggu sekali itu kita berkoordinasi antar waka. Kemudian kalau dengan Bapak Ibu guru dan tendik itu malah setiap pagi. Jadi setiap pagi kita ada briefing, dan di dalam briefing dan doa bersama itu kita sambil kita koordinasi. Tetapi ketika koordinasi memang harus membutuhkan waktu yang lama. Kalau ini kan hanya mungkin di pagi hari itu kan waktunya pendek. Kalau lama membutuhkan waktu lama ya secara bulanan itu berkoordinasi antara guru, karyawan, dan tentu warga sekolah untuk berkoordinasi. Nah, kemudian kalau ada guru atau staf yang mengalami kendala baik itu dalam mengajar ataupun adaptasi kurikulum, peran Bapak dalam menanggapi masalah tersebut bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau untuk guru terutama guru ketika ada semacam hambatan dalam mengajar atau penerapan kurikulum di sekolah kita, ada yang namanya komunitas belajar. Nah, di komunitas belajar itu nanti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru. Ketika memang membutuhkan semacam pelatihan, ya nanti di sekolah akan melaksanakan kegiatan pelatihan ataupun bintek ataupun seminar, nanti tergantung dari kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita juga sering mengadakan pelatihan, juga seminar dan lain-lain, tergantung nanti permasalahannya seperti apa. Begitu juga dengan TU, tentu TU kan juga mungkin kendala di ketugasan misalnya. Nah, kalau memang perlu mengundang narasumber untuk menyelesaikan itu, ya nanti dari sekolah atau kepala sekolah akan mengundang narasumber untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi kalau misalnya permasalahan itu hanya permasalahan yang bisa diselesaikan di internal, ya kita selesaikan secara internal. Mungkin kalau guru kan ada ya teman sebaya dan lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terus kalau boleh tahu, apakah memang sebelumnya itu ada masalah itu sehingga pihak sekolah ini mendatangkan narasumber
yang berlain untuk mengadakan seminar? Untuk permasalahan tentu di setiap sekolah itu ada ya, karena setiap tahun kita sudah ada rapot. Jadi rapot pendidikan kan dari AN. Nah, dari rapot pendidikan itu nanti akan diketahui permasalahan-permasalahan apa yang kurang di sekolah kita. Kemudian bisa juga ketika nanti Bapak Ibu guru dalam pembuatan media pembelajaran dan lain-lain mungkin karena faktor usia, jadi mungkin karena faktor usia untuk membuat media pembelajaran itu agak kesulitan. Ya nanti kalau misalnya masih bisa diselesaikan di Kombel, jadi teman-teman yang lain nanti bisa membagikan praktik baik kepada Bapak Ibu guru yang lain, itu ya cukup sampai di situ. Tetapi ketika memang perlu ahli lah atau di orang yang memang dibutuhkan yang ahli ya kita undang. Nah, kita juga sering untuk pelatihan itu karena di rapot pendidikan kita juga meskipun sudah hijau semua lah. Nah, rapot kita itu hijau itu artinya sudah baik. Tetapi kan di baik itu mesti ada yang rendah lah, meskipun 80 90 kan berarti 80 itu sudah baik, tetapi kan masih di bawah 90. Nah, itu nanti yang masih tetap kita gali, kemudian kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan itu. Berarti untuk kepala sekolahnya sendiri itu belum dipastikan kapan ada penggantian atau tidak? Sampai saat ini belum ada, tetapi mungkin per 1 Januari kemungkinan atau Januari 2026 ya harusnya sudah ada. Nah, sampai saat ini masih PLT dari Mei sampai Oktober kan relatif panjang lamanya. Kalau menurut Pak Gun sendiri kan kepala sekolahnya kan mengampu 2 sekolah. Nah, menurut Bapak sendiri untuk kinerja dari kepala sekolahnya sekarang itu bagaimana Pak? Ya, kalau menilai kinerja tentu kita kan tidak bisa menilai secara langsung karena memang beliaunya itu kan definitifnya di sekolah lain dari sama satu, kemudian di sini PLT ya kadang-kadang memang kurang maksimal lah, tetap kurang maksimal karena kan tentu ketika ada acara yang sama mau di 1 atau 2 kan tentu dia akan memilih yang di aslinya di definitifnya, sehingga ya memang kalau PLT sepertinya di sekolah yang yang bukan induknya itu masih relatif kurang efektif ya. Relatif ya, artinya namanya relatif itu kan mungkin juga baik, mungkin juga tidak, tetapi ya pada prinsipnya sudah bisa berjalan bersama meskipun kurang efektif kalau di PLT itu memang kurang efektif. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih sekarang tuh banyak sekolah-sekolah yang memiliki kepala sekolah itu PLT? Untuk memang dari tingkat SD sampai SMA mungkin banyak sekali yang PLT. Untuk SMA saja mungkin ada 4 atau 5 sekolah yang memang PLT. Yang pertama memang saya tidak tahu, mungkin yang pertama dari minat dari Bapak Ibu guru untuk menjadi kepala sekolah itu mungkin agak tidak begitu berminat. Entah itu karena mohon maaf mungkin untuk tanggung jawabnya besar, terus mungkin dari apresiasi dari tanggung jawab itu juga tidak terlalu besar. Artinya mungkin ataukah mungkin karena itu atau apa saya juga tidak tahu. Yang jelas mungkin banyak dari Bapak Ibu guru yang sebetulnya itu sudah bisa, tetapi memang tidak berminat untuk mendaftar. Jadi kan memang seleksinya itu memang harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian ada diklat kepala sekolah. Nah setelah itu baru nanti dilantik menjadi kepala sekolah. Mungkin terakhir ya Pak, apa harapan Bapak terkait kemajuan sekolah ini ke depannya? Nah harapan kita kan tentu saja secara menyeluruh dari
manajemen sekolah itu juga harus tertata rapi, tertib. Kemudian dari support dari Bapak Ibu guru tentu juga harus mempunyai kompetensi yang memang memadai. Kemudian dari pendik juga ya memang harus profesional. Saat ini juga SMA 2 itu KTU-nya juga PLT kebetulan. Jadi KTU-nya PLT, kepala sekolahnya juga PLT. Nah kebetulan kalau yang PLT KTU itu hanya berasal dari sini, artinya kan pendik yang ada di sini memenuhi persyaratan kepangkatan dan lain-lain, sehingga tidak terlalu repot, karena kan memang sudah berasal dari sini, terus PLT di sini. Kalau yang kepala sekolah kan PLT-nya dari sekolah lain, itu memang agak berbeda. Terima kasih kepada Pak Gun atas ketersediaannya untuk kami wawancarai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga adik-adik, teman-teman semua juga sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai wawancara. Akhirnya finally Fauzia sedang sakit. Pucat sekali, dan ini penampakannya. Hai Sania. Hai. Ya, berarti aku alumni sini lah. Needs enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. But all I need is you. Yeah, you know it's true. Sebelum kita balik ke Jogja lagi. Kita beli mie ayam. Ini beli mie makannya suka pedas. Sanya tipe bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas pendidikan biologi A dengan anggota saya sendiri Fauzia Sari Utami dengan NIM akhir 024. Kemudian ada rekan saya Sanya Rifat Zahra dengan NIM akhir 093. Saya Arya dan Nur Utami dengan NIM akhir 041. Saya Andi Utami dengan NIM akhir 047. Baik, di sini kelompok 9 akan memaparkan sedikit hasil dari observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 2 Wates. Nah, untuk judul observasi yaitu implementasi manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sekolah di SMA Negeri 2 Wates. Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Denny Setiawan Wayoi SE MPD. Kemudian untuk identitas sekolah untuk kegiatan observasi ini berlokasi di SMA Negeri 2 Wates yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 19 Sanggrahan Kidul, Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk profil narasumber yaitu dengan Bapak Gunaji SPD, peran di sekolah yaitu sebagai wakil kepala sekolah, terutama itu di bidang kurikulum. Untuk lama menjabat sebagai wakil kesiswaan itu selama 4 tahun.
Kemudian untuk kuota kurikulum selama 3 tahun, sehingga untuk total pengalaman kepemimpinannya itu adalah 7 tahun. Kemudian kami mewawancari Bapak Gunadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah dikarenakan di SMA Negeri 200 ini Kepala Sekolahnya kemarin telah purna tugas dan sampai sekarang belum ada pengganti Kepala Sekolah yang baru dan digantikan oleh Kepala Sekolah PLT dari SMA Negeri 1 Wates yaitu Ibu Tuti Sunarti SPD MPD. Kemudian memasuki dari hasil observasi yang pertama yaitu mekanisme pemilihan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 2 Wates, yaitu pemilihan wakil kepala sekolah ini proses pemilihannya dilakukan secara partisipatif. Kemudian guru dan tenaga kependidikan mengajukan nama dan calon melalui aspirasi bersama. Nama dengan suara terbanyak diajukan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah akan menetapkan hasil akhir berdasarkan aspirasi tersebut. Kemudian kondisi kepemimpinan saat ini di SMA Negeri 2 Wates yaitu kepala sekolah definitif telah purna tugas, kemudian jabatan kepala sekolah sementara dijabat oleh PLT dari SMA Negeri 1 Wates, kemudian pembagian waktu kerja PLT-nya sendiri 2 hari di SMA Negeri 2 Wates dan 3 hari di SMA Negeri 1 Wates. Kepala sekolah PLT ini mulai menjabat sejak Mei hingga Oktober dan diharapkan definitif baru akan pada Januari 2026. Kemudian untuk delegasi dan pembagian tugas, karena PLT tidak selalu hadir di sekolah, maka delegasi tugas diberikan kepada wakil kepala sekolah yang meliputi ada bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, dan bidang humas. Masing-masing wakil kepala sekolah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Kemudian untuk observasi terkait hambatan dalam kepemimpinan yaitu tidak terdapat hambatan besar, tetapi dalam pengelompaan antara guru dan karyawan kadang fluktuatif, kadang dekat dan kadang enggak. Terus kemudian untuk permasalahan siswa cukup kompleks, tetapi dapat diatasi dengan secara bersama-sama. Secara umum, hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui komunikasi dan koordinasi secara aktif. Kemudian untuk gaya kepemimpinan yaitu yang diterapkan bersifat demokratis dan partisipatif. Setiap keputusan dilakukan melalui rapat, koordinasi dan konsultasi bersama. Kemudian keputusan akhir mewakili hasil musyawarah seluruh warga sekolah, bukan keputusan sepihak kepala sekolah saja. Kemudian untuk sistem supervisi dalam penilaian kinerja terdapat 2 jenis supervisi. Yang pertama supervisi guru dilakukan secara berkala di kelas dan di luar kelas. Kemudian yang kedua pelaksanaan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru senior. Kemudian untuk supervisi yang kedua teknik tenaga kependidikan dilaksanakan oleh staf PU dan dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Hasil supervisi diskusikan bersama antara kepala sekolah dan tim wakaf. Kemudian untuk koordinasi dan komunikasi antar wakaf dilakukan secara rutin setiap minggunya. Untuk koordinasi harian dengan guru dan teknik dilakukan saat briefing dan doa pagi. Untuk rapat bulanan diadakan untuk membahas topik yang membutuhkan waktu lebih panjang. Kemudian untuk komunitas belajar, konselor guru, terdapat komunitas belajar guru untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan kurikulum. Kemudian sekolah aktif mengadakan pelatihan, bimtek atau seminar sesuai dengan kebutuhan para guru. Kemudian permasalahan internal diselesaikan secara kolaboratif antar guru sebaya. Dan yang terakhir, jika masalah memerlukan keahlian khusus, sekolah akan mengundang narasumber ahli. Selanjutnya, untuk evaluasi melalui rapor pendidikan. Setiap tahun di sekolah ini melakukan evaluasi melalui rapor pendidikan. Dari hasil rapor diketahui hal apa yang perlu diperbaiki. Sekolah kemudian meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan lanjutan, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran digital. Selanjutnya, untuk efektivitas kepemimpinan PLT, karena PLT menjabat di 2 sekolah, efektivitas kepemimpinan menjadi kurang optimal. Saat terdapat kegiatan bersamaan, prioritas diberikan pada sekolah asalnya. Meskipun demikian,
roda organisasi tetap berjalan karena adanya sistem delegasi yang baik kepada para wakil. Selanjutnya untuk harapan terhadap manajemen sekolah SMA Negeri 2 waktu selanjutnya. Yang pertama, adanya manajemen sekolah lebih tertata dan tertib. Yang kedua, guru memiliki kompetensi profesional yang memadai. Yang ketiga, tenaga kependidikan atau teknik bekerja secara profesional dan serius. Dan yang terakhir, saat ini KTI di SMA Negeri 2 Wates juga berstatus PLT, tetapi karena berasal dari internal sekolah, koordinasinya berjalan lebih mudah dan efisien. Untuk hasil observasi yang telah kami lakukan dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan di SMA Negeri 2 Wates berjalan dengan sistem demokratis dan partisipatif. Yang kedua, walaupun dipimpin PLT, sekolah tetap berfungsi efektif berkat kolaborasi antara wakaf dan komunitas belajar guru. Dan yang ketiga, tantangan ke depan adalah meningkatkan minat guru menjadi calon kepala sekolah dan memperkuat profesionalisme seluruh unsur manajemen sekolah. Berikut merupakan dokumentasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 2 Wates. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah dalam berucap ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi